Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas C jurusan Farmasi Universitas Samratulangi Manado. Kali ini kami akan menjelaskan tugas kimia tentang alat laboratorium dan fungsinya. Pembakar spiritus. Pembakar spiritus berfungsi sebagai alat penunjang dalam proses pengujian yang membutuhkan pemanasan di dalamnya. Cara menggunakan pembakar spiritus. Menggunakan pembakar spiritus sangatlah mudah dan simpel. Pertama-tama, kita harus isi terlebih dahulu bahan bakarnya menggunakan spiritus. Kemudian, tutup dan diamkan beberapa saat hingga sumbu pembakar ini menyerap secara sempurna. Jika sudah, pembakar spiritus sudah dapat digunakan untuk pengujian. Kita hanya perlu menyalakan alat ini dengan korek api. Sementara untuk mematikan alat ini, kita hanya perlu menutupnya kembali dengan penutupnya. Tidak disarankan mematikan alat ini dengan cara meniupnya, karena meniupnya tidak akan dapat mematikannya. Kaki 3. Kaki 3 mempunyai fungsi sebagai alat yang digunakan untuk meletakkan pembakar spiritus di bawahnya. Cara menggunakan kaki 3. Cara menggunakan kaki 3 sangatlah mudah. Pertama, letakkan kaki 3 di tempat yang rata, serta tidak menghantarkan api. Letakkan saja alat tersebut di atas lantai atau ubin. Jangan meletakkan di atas kayu maupun meja besi, karena bisa menyebabkan kebakaran akibat gesekan api dengan konduktornya. Selanjutnya, tambahkan kawat kasa di lingkarannya agar bisa menyangga gelas ukur maupun gelas beaker saat dipanaskan. Gunakan pemanas spiritus atau pemanas bunsen pada saat melakukan pengujian yang membutuhkan proses pembakaran. Ingat, penggunaan alat pembakar yang asal-asalan atau tidak sesuai bisa sangat berbahaya, karena gelas bisa hangus dan pecah hingga membuat isinya tumpah. Kasa. Fungsi kasa digunakan sebagai alat peratap panas sehingga pemanasan zat-zat dalam wadah seperti gelas piala akan menyeluruh. Cara menggunakannya, cuci tangan sebelum menggunakan perban, pastikan ukuran perban telah sesuai dengan bagian tubuh atau luka yang akan dibalut. Tempelkan perban, tetapi jangan terlalu ketat untuk menjaga sirkulasi udara dan aliran darah tetap lancar di sekitar bagian tubuh yang mengalami luka atau cedera. Penjepit tabung reaksi. Penjepit kayu merupakan alat untuk menjepit tabung reaksi pada saat dipanaskan dan memindahkan tabung yang telah dipanaskan ataupun pada saat proses pemanasan. Alat ini memiliki bentuk persegi dan dipoles dengan nikel. Cara menggunakannya, pastikan siapkan tabung reaksi yang hendak digunakan penjepit. Jika tabung reaksi dalam kondisi panas, gunakan alat penjepit kayu dengan hati-hati. Pegang dengan satu tangan, buka sedikit bagian tengahnya, kemudian jepit tabung reaksi, lalu sudah. Berikut ada cawan porselin. Cawan porselin berfungsi untuk mereaksikan zat kimia pada suhu yang tinggi, tempat mengarangkan bahan, yang kemudian sekaligus tempat untuk mengabungkan bahan, menguapkan bahan dengan cara dipanaskan, baik pemanasan langsung maupun tidak langsung. Cara penggunaannya sebagai berikut. Pastikan cawan sudah dalam keadaan bersih. Jika belum, Anda dapat mencucinya terlebih dahulu. Kemudian, masukkan sampel yang akan Anda lakukan pemanasan ke dalam cawan dengan berhati-hati. Pemanasan dapat dilakukan di nyala api bunsen atau dengan waterbed. Jika sudah, sebaiknya Anda tak langsung mengambil cawan dengan tangan yang kosong. Pastikan gunakan lap atau penjepit kayu agar tangan Anda tidak terkena panas dari cawan. Alat berikutnya ada pinggan porselin. Alat ini digunakan untuk menguapkan larutan sehingga menjadi lebih pekat atau menjadi kering atau menjadi kristal. Cara penggunaannya sebagai berikut. Beberapa peralatan evaporasi, diantaranya cawan porselin, kaki 3, kawat kasa, dan pembakar bunsen atau pembakar spiritus. Lakukan penataan semua alat evaporasi sesuai dengan gambar di atas. Nyalakan api untuk menguapkan solusi dari pelarut yang ada pada cawan porselin. Proses ini akan menghasilkan pelarut yang lebih pekat. Gelas wadah. Gelas wadah adalah botol tidak berwarna yang memiliki mulut wajah yang bermacam-macam. Mulut wadah kecil untuk saat yang mudah menguap dan berasap,
sedangkan yang bermulut besar untuk bereaksi selain itu. Tabung reaksi. Tabung reaksi digunakan untuk mereaksikan cairan dalam jumlah sedikit. Tabung reaksi diisi tidak boleh lebih dari setengah tinggi tabung. Jika dilakukan pengecokan, putarlah tabung reaksi perlahan-lahan sambil sedikit dimiringkan ke arah tempat yang kosong. Cara penggunaan tabung reaksi yaitu dengan mengisi air ke dalam sebuah gelas beker, kemudian diletakkan terbalik. Untuk menjaga keamanan proses penelitian, tabung reaksi yang digunakan biasanya disimpan di dalam rak khusus, tang, dan klem. Gelas piala. Gelas piala digunakan untuk mereaksikan cairan, memanaskan cairan, dan membuat endapan dalam jumlah besar. Cara menggunakan gelas piala yaitu memastikan terlebih dahulu gelas piala dalam keadaan bersih. Kemudian cairan yang akan dimasukkan ke dalam gelas ini harus sesuai dengan takaran yang dibutuhkan. Erlenmeyer. Erlenmeyer digunakan terutama untuk titrasi. Kegunaan lainnya sama seperti gelas piala, namun tidak boleh digunakan untuk membuat endapan yang perlu disaring. Pada saat pencampuran larutan, maka cara menggunakan labu Erlenmeyer ini adalah dengan cara tetap memegang pada leher botol. Dan pencampuran dilakukan adalah memegang leher botol dengan menggunakan satu tangan, selanjutnya digoyangkan secara berputar dengan perlahan-lahan sampai larutan bisa menyatu. Selanjutnya, gelas ukur. Gelas ukur yaitu silinder gelas berskala berfungsi untuk mengukur volume larutan atau zat cair dengan tepat. Standar deviasinya kira-kira 1% dari volume yang diukur sebenarnya. Gelas ukur bermulut lebar dan bercucuk. Lebar mulut sama dengan lebar alasnya dengan ukuran 1 ml sampai dengan 1 liter atau lebih. Kemudian cara menggunakan gelas ukur. Yang pertama, untuk mengukur volume larutan yang tidak berwarna, kita harus memperhatikan batas meniskus cekung bagian bawah. Gelas ukur harus diletakkan pada daerah yang datar dan meniskus dibaca sejajar dengan mata. Yang kedua, untuk mengukur volume raksa, kita harus memperhatikan batas meniskus cembung yang dilihat sejajar dengan mata dan meletakkan gelas ukur pada bidang yang rata. Dan alat selanjutnya ada pipet. Pipet atau alat penetes cairan kimia adalah alat laboratorium yang digunakan atau berfungsi untuk memindahkan volume cairan terukur. Dan cara menggunakan pipet yaitu saat pipet dimasukkan, bola karet dipencet, lalu lepaskan dan angkat pipet dari cairan lalu pindahkan ke wadah lain. Untuk memindahkan ke dalam wadah lain, kita hanya perlu memencet kembali karet di bagian atas pipet secara perlahan. Pengambilan cairan ini sesuai dengan kebutuhan. Dan alat yang selanjutnya adalah buret. Buret adalah alat laboratorium yang biasa digunakan dalam analisis kimia kuantitatif. Dan fungsi utama dari buret ini adalah untuk mengukur volume suatu cairan atau gas. Alat yang selanjutnya ialah labu takar. Labu takar atau labu volume adalah sebuah alat berbentuk labu yang terbuat dari kaca dan termasuk ke dalam peralatan laboratorium yang digunakan untuk mengukur larutan secara spesifik dengan ketelitian pengukuran yang sangat tinggi. Dan alat ini biasa digunakan untuk mengencerkan larutan. Batang pengaduk. Fungsi batang pengaduk juga adalah untuk membantu dekantasi larutan, menginduksi kristalisasi, dan memecahkan emulsi pada suatu ekstraksi. Cara menggunakannya, masukkan batang pengaduk ke dalam larutan yang akan dicampur. Gelas arloji. Gelas arloji adalah cawan yang berbentuk irisan bola, digunakan untuk penguapan atau pengeringan padatan dalam bentuk tepung. Cara menggunakannya, simpan zat atau bahan kimia yang akan ditimbang di atas kaca arloji, lalu ditimbang. Corong sebagai alat bantu untuk memindahkan atau memasukkan larutan ke wadah atau tempat yang mempunyai dimensi pemasukan sampel bahan kecil, sebagai alat bantu dalam melakukan penyaringan, yaitu sebagai tempat meletakkan kertas saring.
Cara menggunakan corong, yaitu mengambil corong sesuai ukuran wadah yang digunakan agar air tidak melimpah, kemudian tuangkan larutan dengan hati-hati, kemudian angkat corong perlahan. Neraca. Fungsi dari neraca adalah mengukur massa suatu zat. Zat yang bisa diukur massanya bisa berupa zat padat maupun cair. Sebagian besar penelitian menggunakan neraca analitik untuk mengukur. Cara menggunakan neraca. 1. Letakkan piringan di atas neraca. 2. Tekan tombol tarik agar bobot piring menunjukkan angka 0. 3. Buka salah satu kaca pada neraca. 4. Letakkan zat yang akan diukur massanya pada piringan tersebut. Sebaiknya gunakan alat bantu saat meletakkan zat kimia agar tidak ada debu yang menempel. 5. Tekan tombol yang ada pada neraca, kemudian tunggu angka yang tertera hingga 4 digit di belakang koma. 6. Bersihkan timbangan dengan sikat pembersih agar sisa zat kimia yang sudah diukur tidak tertinggal. pH meter. pH meter digunakan untuk mengukur derajat keasaman suatu larutan. Sebelum digunakan pH meter, harus dikalibrasi terlebih dahulu dengan larutan buffer yang nilainya pH telah diketahui pasti. Botol semprot. Botol semprot digunakan untuk membersihkan dinding-dinding wadah dari sisa-sisa endapan, juga untuk mengeluarkan air atau cairan dalam jumlah terbatas, serta digunakan tempat penyimpanan air. Eksikator. Eksikator digunakan untuk menyimpan zat supaya tetap kering atau untuk mengeringkan zat. Eksikator yang digunakan untuk mengeringkan zat perlu diisi bahan pengering. Demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai alat-alat yang ada di laboratorium beserta dengan fungsinya. Terima kasih.